Dia mendidihkan air dalam ketel dan baru saja berbalik saat menyadari ada seseorang yang menerobos pintu depan. Dia langsung merunduk di bawah meja untuk menahan napas. Ternyata bukan hanya satu orang yang masuk. Dia menutup matanya. Saat penyerang itu berpaling, dia mencari kesempatan untuk bangkit dan melarikan diri. Begitu dia masuk ke dapur, ketel pun berbunyi. Dia berjalan menuju ruang belakang. Penyerang itu mengikuti suara ketel ke dapur. Dengan hati-hati, dia menutup pintu ruang belakang. Para penyerang memeriksa ketel, mengambil pakaian, dan memastikan ada orang di rumah. Mereka menyebar mencari keberadaannya. Salah satu dari mereka melihat pintu ruang belakang, tapi begitu dibuka, dia tidak menemukan apa-apa. Dia sudah menyelinap ke tangga dan bersembunyi di kamar tidur, menutup pintu perlahan. Salah satu pria itu naik ke lantai 2. Dia masuk ke kamar tidur dan perlahan menuju ruang belakang. Dia bersembunyi di balik sebuah kotak dan menahan napas. Pria itu memeriksa ruang belakang dan tanpa sengaja menjatuhkan vas. Dia terkejut dan langsung lari. Dia berlari turun tangga menuju pintu depan, tapi tiba-tiba berhenti karena mengidap agorafobia. Nafasnya terengah-engah saat menghadapi pintu yang terbuka. Para penyerang mendekat perlahan dan ragu-ragu menutup gerbang di belakang mereka. Salah satu dari mereka mengamatinya dari ruang tamu. Penasaran mengapa dia tidak melarikan diri, dia menolak untuk berkomunikasi. Dia diangkat dan dipaksa menuju pintu. Matanya mulai berkunang-kunang. Tiba-tiba, dia membalikkan badan dan berlari kembali menuju rumah. Salah satu rekannya datang dan membantunya berdiri. Dia terlihat seperti akan pingsan. Apa yang kamu lakukan? Dia dibantu masuk ke dalam rumah. Rekan lainnya melemparkannya ke tempat tidur di kamar. Dia dibantu untuk melepas ikatan di kakinya. Dua orang lainnya terus mencari uang di tempat lain. Mereka menuju ke ruang bawah tanah hanya untuk menemukan rekan yang bertugas menjaga perempuan itu tergeletak di lantai. Dia membuka pintu ruang bawah tanah dan melihatnya, namun tidak mengejarnya. Dia segera berlari ke lantai 2, mengambil kotak dan mengeluarkan kunci dari dalam kotak itu. Dia membuka mekanisme dengan menekan tombol ke atas. Tangga ruang bawah tanah mulai masuk ke dinding. Mereka terbelalak. Tangga itu sepenuhnya menghilang ke dalam dinding. Dia perlahan naik ke atas tangga. Dia menutup pintu ruang bawah tanah. Mereka berada di ruangan tersembunyi, mencari jalan keluar. Sementara itu, dia duduk di depan monitor, hanya mengamati mereka dengan diam. Dia menyalakan pengeras suara dan menyuruh salah satu perampok untuk mengenakan kemeja kotak-kotak, kemudian membuka laci dan menembak dirinya sendiri. Perampok itu berjuang, namun akhirnya mengangkat senjata dan mengarahkannya ke kepalanya. Air mata mengalir di wajahnya karena dia pernah terluka oleh pria yang memakai kemeja kotak-kotak yang persis seperti itu. Tunjukkan padaku. Saat perampok itu hendak menarik pelatuk, hatinya mulai lembut dan dia membuka pintu ruang bawah tanah. Dia mengambil kotak uang dan dengan sukarela menawarkan uang itu kepada perampok, tapi perampok itu langsung menjatuhkannya ke tanah. Dalam kekacauan itu, pistol meletus secara tidak sengaja dan perampok itu jatuh. Akhirnya, dia memaafkan pria yang telah melukainya bertahun-tahun lalu. Dia berbalik dan berjalan keluar melalui pintu depan. Itu adalah pertama kalinya dia melangkah keluar dari rumah setelah 10 tahun. Dia menoleh ke belakang, menyalakan korek api dan membakar rumah megahnya bersama dengan uang $5 juta di dalamnya. Akhirnya, dia berhasil mengatasi agorafobianya.